Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahmana illa ma faham innakal karim. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah membahas sebelumnya tentang wujubu atau syurutu wujubis shaum, ya, syarat-syarat wajibnya berpuasa. Sekarang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang arkanus shaum, tentang rukun-rukun shaum atau berpuasa. Itakawwanu siyam min tahqiqi ruknaini asasiyain. Jadi rukun puasa itu yang paling asas, itu yang paling mendasar itu ada dua. Ya. Huma, keduanya itu adalah yang pertama niyatus shaum, yaitu niat berpuasa. Yang kedua al-imsaku 'anil muftirat minal fajri ilal ghurub. Al-imsak 'anil muftirat yaitu menahan diri, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, minal fajr, dari mulai fajar, terbitnya fajar, ila ghurub, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Awalan an-niyah, kita dalam kesempatan ini insyaallah akan membahas tentang masalah niat, ya. Apa itu yang dimaksud dengan niat? Wahia qasdus siyam. Yang dimaksud dengan an-niyah di sinilah yaitu niat, ya, tujuan kita untuk niat berpuasa, ya. Wa mahalluha al-qalb, dan tempat niat itu di dalam mana? Dalam sini, dalam hati. Wala takfi bil lisan, dan tidak cukup hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Wala yushtaratu at-talaffuz biha, dan juga tidak dipersyaratkan untuk talaffuz, untuk mengucapkan dengan niat itu dengan lisan. Meskipun para ulama kemudian menyampaikan bahwasannya at-talaffuz bin niyah itu bagian dari minas sunan, dari disunahkan saja, tapi tidak harus wajib atau disyaratkan terkait dengan sahnya berpuasa, ya. Wa dalilu wujub niyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil terkait dengan wajibnya niat itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal-amal kita, ya, termasuk dalam hal ini beribadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, itu sangat tergantung kepada niatnya. Fa in kanatin niyatu li shaumi Ramadan, apabila puasa itu puasa Ramadan, ya, sebagaimana saat ini kita sedang menunaikan ibadah Ramadan, maka ustirtu fihi tahaqqukul umur at-taliyah, maka disyaratkan beberapa hal berikut ini, ya, terkait dengan
niat di puasa di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah at-tabyitu. Ya. At-tabyit. Apa itu at-tabyit? Wa huwa an yatafara ladaihi al-qasdu fil lail, yaitu hendaknya niat itu dilakukan fil laili, di malam hari, ai qabla tulu'il fajri, yaitu sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau puasanya Ramadan, bulan Ramadan gitu disyaratkan, diharuskan niat itu dilakukan di malam hari sampai sebelum terbitnya fajar. Fa in lam yaqsud ila siyami illa ba'da tulu'il fajri batalatin niyyah wa batalas shaum. Jika kemudian seseorang dia mau berpuasa di bulan Ramadan, tapi kok dia di malam harinya ya belum melakukan niat puasa di bulan Ramadan, baru kemudian dia sadar, oh iya saya belum niat, dan kemudian dia melakukan niat ba'da tulu'il fajr, setelah terbitnya fajar. Ya, misalnya dia ingat baru setelah sholat subuh, iya saya semalam belum niat gitu. Ya. Atau waktu habis duha, iya semalam niat enggak ya gitu. Kayaknya belum dah gitu. Lalu kemudian saya niat aja gitu. Menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah ya, niat seperti ini ya, itu batalatin niyyah, niatnya itu batal ya. Otomatis batal shaum, maka puasanya juga batal. Makanya jemaah sekalian hati-hati ya, hati-hati terkait dengan masalah niat ini. Makanya disinilah bisa kita fahami kenapa kemudian para ulama kita berijtihad setelah tarawih itu, setelah witir ya, itu biasanya kemudian imam memandu kita untuk niat puasa besok hari itu ya. Ini bagus untuk mengingatkan kita, apalagi orang awam ya, bahkan kita juga mungkin suka lupa kan ya. Makanya ini penting ya. Jangan kemudian ini ada dalilnya enggak ya ya. Dan tentu saja at-tabyit ini ada dalilnya ya. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyitis siyamu qabla al-fajri fala siyamalah. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya riwayat Darqutni, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang dia tidak melakukan tabyit pada waktu siam di sini siam Ramadan, maksudnya tidak niat di malam hari atau sebelum fajar, qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak dianggap puasanya itu, alias batal puasanya. Maksudnya puasa di bulan Ramadan. Makanya sekali lagi hati-hati jemaah sekalian terkait dengan masalah niat ini, karena niat ini bagian dari rukun puasa ya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah niat, masih pembahasan kita tentang niat, yaitu at-ta'yin. Apa yang dimaksud dengan ta'yin? Ya. Wadzalika bi an yu'ayyina naw'as shaum. Jadi kita harus menjelaskan, menentukan ini puasa apa gitu ya. Ya'zumu fi qalbihi 'ala siyami ghadin an Ramadan. Ya. Jadi kita harus mengazamkan dalam hati kita untuk melakukan puasa Ramadan besok hari gitu. Itu harus jelas. Fala qasada fi nafsihi mutlaq as-shaum lam tasihha niyyatuhu aidan. Kalau misalnya dia niatnya itu wis pokoknya saya besok akan puasa gitu, tapi nggak dijelaskan, nggak ditakyin puasanya puasa Ramadan gitu, maka kemudian ini juga belum sah niatnya, karena masih mutlak, masih umum ya.
Meskipun di dalam bulan Ramadan, saya mau besok mau puasa gitu. Ya. Ini masih umum. Makanya harus ditakyin. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, as-sabiq ya, yang sudah kita pernah bahas. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ai yansarifu fi'lahu ila an-naw'i alladhi qasdahu bil fi'li. Jadi harus jelas, harus dijelaskan, ditakyin puasanya itu seperti apa. Ya. Di dalam beberapa kitab para ulama kemudian memberikan contoh ya, niat yang jelas ya. Sebagaimana yang sering kita baca yang habis sholat tarawih itu. Gini misalnya lafadznya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu shauma ghadin, aku niat, saya berniat puasa besok hari an adai fardhi ramadhan. Ya, untuk menunaikan fardu bulan Ramadan. Hadhihi sanah, tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian diantaranya dalam kitab Fathul Mu'in diberikan contoh sampai detail seperti itu. Ini niat yang jelas ya. Jadi disampaikan puasa besok ya. Kemudian puasa apa, yaitu fardu Ramadan. Nah kan hadis sana tahun ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus jelas, harus ditakyin seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah masih pembahasan tentang niat, at-tikrar. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i rahimahullah ya, tentang masalah niat ini juga harus ditikrar. Ai an yanwiya kullailatin qabla al-fajri an siyamil yaumit tali. Jadi menurut beliau, menurut Imam Syafi'i, niat itu harus niatkan setiap malam, kullalailah qabla al-fajr, sebelum fajar. Ansiyamil yaumit tali, yaitu tentang puasa yang akan dilakukan besok harinya. Makanya di sini kan di lafadznya itu nawaitu shauma ghadin ya, jadi puasa besok hari. Jadi harus tikrar di setiap malam, itu harus diulang ya. Kata beliau, li anna siyama syahri Ramadan laisa ibadah wahidah, karena puasa bulan Ramadan itu bukan puasa satu kali, tidak, tapi setiap hari kita berpuasa. Makanya harus diulang setiap malam niatnya. Bal hiya ibadatun mutakarrirah. Bahkan puasa dalam bulan Ramadan itulah puasa yang mutakarrirah, yang berkelanjutan. Ya. Yang terus diulang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Wa kullu ibadatin labudda an tanfarida bi niyatin mustaqillah, dan setiap ibadah itu harus niatnya berbeda-beda, tidak jadi satu ya. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi mungkin ada baiknya juga kita kehati-hatian ya. Ada beberapa ulama yang menganjurkan kita juga bisa mengikuti pendapatnya Imam Malik rahimahullah, yang beliau menyampaikan bahwasannya boleh kita niat di awal Ramadan itu satu kali ya. Jadi niat di awal Ramadan itu untuk satu bulan ya. Ini mungkin untuk antisipasi saja, khawatir lupa ya. Ini terkadang kan kita karena mungkin banyak urusannya, apalagi kondisi kayak gini, corona ya, terus banyak yang dipikirkan gitu sampai lupa niat. Nah, ada saran untuk mengikuti ittiba Imam Malik ya, dengan niat di awal Ramadan itu dengan niat seperti ini. Nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanah taqlidan lil Imam Malik fardan lillahi ta'ala ya. Nawaitu
shauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sana taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Jadi nawaitu, saya berniat shauma, puasa jami'i syahri Ramadan, puasa 1 bulan dalam bulan Ramadan ini. Hadhihi sana, tahun ini, taqlidan lil Imam Malik, yaitu kita mengikuti Imam Malik yang berpendapat demikian, yaitu boleh kita niat sekali di awal Ramadan itu untuk 1 bulan. Nah, ini untuk jaga-jaga kita. Nah, setiap malam tetap kalau kita mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dilakukan setiap malam tetap tabjidun niyah, ya, wa tikrar, ya, seperti itu. Nah, ini jemaah sekalian terkait dengan masalah niat, khususnya niat puasa di bulan Ramadan. Amma shaumun nafilah, adapun puasa sunnah selain bulan Ramadan, ya, fala yustaratu fi niyatiha tabyitun wala ta'yin. Kalau misalnya puasa sunnah itu tidak disyaratkan untuk niat itu tabyit, melakukan tabyit di malam hari atau sebelum fajar, atau ta'yin atau jelas. Fayasihhu niyatahu atau biniyatihi qabla zawal. Jadi sah niat puasanya itu dilakukan sebelum zawal, sebelum bergesernya matahari, sebelum zuhur lah, ya. Wa yasihhu bi niyatin mutlaqah, dan juga sah niatnya kalau misalnya niat dengan niat mutlak. Misalnya saya mau puasa sunnah gitu, tanpa menyebutkan puasa sunnahnya apa gitu. Saya besok akan puasa sunnah gitu, ya, boleh. Atau dilakukan niatnya itu di pagi hari, boleh. Sebagaimana dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qala laha yauman, ya, kepada beliau satu hari, hal indakum min ghada, apakah ada makanan enggak gitu ya, ada sarapan enggak gitu ya. Lalu kemudian qalat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, la, enggak ada ya Rasulullah. Qala fa inni idzan asumu, ya sudah kalau begitu kata Rasulullah SAW, fa inni idzan asum, ya udah kalau begitu saya akan berpuasa. Jadi ini dalil dalam hadis riwayat Ad-Darqutni ini sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW satu ketika bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan enggak pagi hari ini gitu, ya. Lalu kemudian ternyata Sayyidatina Aisyah menyampaikan, enggak ada ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu saya akan puasa hari ini. Ini menunjukkan boleh kalau puasa sunnah itu kita berniatnya di pagi hari, ya, tidak harus tabyid, tidak harus dilakukan di malam hari, atau tidak juga harus ta'yin, ya, jelas saya puasa ini, ya, pokoknya puasa saya akan puasa deh, puasa sunnah gitu, ya, puasa mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan masalah niat. Mudah-mudahan kita semua jemaah sekalian bisa memahami dan juga penting dilaksanakan. Jangan sampai kemudian kita puasa tapi kemudian kita tidak niat, sehingga kemudian batalas shaum, ya. Apalagi misalnya puasa niatnya dilakukan di siang hari, batalatin niyah. Jika batalatin niyah, idza batalatin niyah batalas shaum. Jika niat kita batal maka shaum kita juga akan batal. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari sifat lupa, ya, sehingga kemudian kita bisa mengingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita ketika sahur misalnya, ayo udah niat belum gitu, ya.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.